Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ali baitihi ajma'in asyhadu an la ilaha illallah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila ikhwani wa ila Abi Hamid Al-Ghazali li kitabihi Ya'lumuddin lahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Wa na'budu wa nasta'inu siratal mustaqim wa ila syekhina al-kiram Kiai Haji Syamsul Hashim wa Akhi Zahir Kiai Haji Saifuddin Suri Hashim lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dalam bab yang sebelumnya, Abu Hamid Al-Ghazali atau Imam Al-Ghazali yang kita kenal mengatakan bahwa Wakana Sa'ad bin Abi Waqqas wa Sa'ad bin Zaid laziman buyutahuma bil aqiq falam yakuna ya'tiyanil madinah li jum'ah wala khairiha hatta mata bil aqiq. Konon menurut Imam Al-Ghazali, maka Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid dia selalu memakai akik atau selalu memakai perhiasan akik, yang mana kemudian mereka tidak ke Jumat dan sebagainya, dan tetapi menggantinya dengan memakai akik itu sendiri. Bahwa silat di sini disampaikan oleh Imam Al-Ghazali untuk berperhiasan dan kemudian menghindari kewajiban-kewajiban pada umumnya. Tetapi lebih daripada itu, maka menurut sejarah yang modern sesungguhnya Sa'ad bin Abi Waqqas dia menjelajah ke negeri Cina. Jadi di dalam peradaban Cina dituliskan kemudian bahwa ternyata uzlah itu digunakan untuk kemudian menganeksasi Cina itu sendiri, yang mana kemudian pada peradaban Cina dengan hadirnya Sa'ad bin Abi Waqqas tadi telah mengkhawatirkan mereka dan kemudian menjadikan sejarawan Cina menulis epos tentang 3 kerajaan, yang mana kemudian hal itu dimaksudkan sebagai musuh bagi Cina itu sendiri. Jadi uzlah di sini di mana kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas memakai perhiasan akiknya tadi dimaksudkan sebagai untuk keberlanjutannya satu operasi. Jadi uzlah di sini kalau dalam bahasa militer zeni yang dipakai untuk kemudian mewujudkan nilai dari kepentingan mereka. Disitulah kemudian terkenal dari cerita 3 kerajaan itu sendiri, yang mana kemudian diwakili oleh Sa'ad bin Abi Waqqas itu sendiri, yang kemudian kerajaan yang kedua dan yang ketiga masih dalam asumsi yang kemudian saya coba renungkan dan saya coba carikan sejarahannya adalah diwakili oleh keberadaan Al-Hasan dan Al-Husain itu sendiri. Jadi masyarakat Cina pun menjadi kemudian ketar-ketir dengan yang namanya uzlah itu atau yang namanya silat itu secara Islam, sejauh mana kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah menyabdakan dalam salah satu hadisnya, yaitu utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu meskipun di negeri Cina. Jadi maksud daripada hadis tersebut adalah bagaimana tujuannya untuk kemudian menganeksasi Cina itu sendiri. Tentu bahwa masuknya Sa'ad bin Abi Waqqas ke daratan Cina dan kemudian masuknya Al-Hasan ke
daratan Korea dan kemudian masuknya Al-Husain ke daratan Jawa telah menjadikan kekhawatiran tersendiri bagi sejarawan-sejarawan Cina, dan kemudian mereka merangkaikan itu dengan epos mereka yang berjudul Tiga Kerajaan yang terkenal itu. Sejauh mana kemudian bahwa menurut pemikiran mereka, nasionalisme yang mereka miliki itu sudah cukup, tetapi kemudian kenapa ada Islam dan kenapa kemudian Islam meniscayakan uzlah atau aneksasi, sejauh mana kemudian Ihya Ulumuddin merangkai itu, menerangkan itu dari salah satu pasal di dalamnya tentang bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas itu senantiasa memakai akik atau mungkin memakai gelang sebagai tanda sebagaimana bahwa dia menyerobot atau masuk ke wilayah Cina. Tentu kepentingan politik itu adalah satu nilai yang niscaya, tetapi juga adalah bagaimana epos tersebut tidak keluar dari kemudian sabda Rasulullah yang mengatakan utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu meskipun di negeri Cina. Jadi spionase zeni atau spionase silat itu ternyata juga bertahtakan di dalam lisannya Rasulullah itu sendiri. Sedemikian itu sehingga ditafsirkan dalam bentuk tindakan yang kemudian masuknya Sa'ad bin Abi Waqqas ke daratan Cina dan masuknya Al-Hasan ke daratan Korea dan masuknya Al-Husain ke daratan Jawa, yang mana kemudian ditulis oleh sejarawan Cina dalam epos Tiga Kerajaan. Jadi eksistensialisme ini lebih klasik lagi dari kemudian yang ada di barat atau kemudian yang ada di Iran dalam Al-Hikmah Al-Muta'aliyahnya, atau kemudian yang ada di Indonesia itu sendiri. Jadi ini adalah satu eksistensial atau silat yang langsung bersandar kepada bagaimana sabda Rasulullah yang mengatakan utlubul ilma walau bisin. Tentu saja bahwa yang mengkhawatirkan dari pernyataan ini adalah bagaimana kemudian penghapusan daripada hadirnya riwayat tersebut. Ada sebagian yang kemudian ulama-ulama yang Wahabiyah yang mana kemudian membatalkan sanad atau matan daripada utlubul ilma walau bisin. Hal ini tentu memiliki agenda tersendiri. Jadi kita menyayangkan hal itu dan kita bersandar dari bagaimana kemudian kitab Ihya Ulumuddin itu dia mengekspos dari keniscayaan atas munculnya utlubul ilma walau bisin tadi, sejauh mana kemudian Imam Al-Ghazali menulis konon Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid dia memakai gelang akik atau cincin akik dan meninggalkan sholat Jumat dan selainnya untuk kemudian sampai kematian mereka dalam pengertian beruzlah dan menyerang daratan Cina itu sendiri. Tentu ini penyelidikan saya tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Sedangkan Sa'id bin Zaid, saya tidak tahu kemanakah arah daripada ekstradisi atau aneksasinya dia, karena saya belum menemukan sejarah yang terkait dengan Sa'id bin Zaid, tetapi tentang Sa'ad bin Abi Waqqas saya menemukan sejarah tentang hal itu. Ini akan menarik untuk kita kaji selanjutnya tentang eksistensialisme atau silat itu sendiri. Kiranya demikian yang dapat saya sampaikan terlebih dahulu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.